Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman Java. Di video kali ini kita akan coba explore lebih jauh lagi teman-teman tentang variabel. Jadi variabel itu bisa kita apakan aja di pemrograman Java. So, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Langkah awal seperti biasa teman-teman, silahkan kalian buka untuk IDE-nya. Silahkan dibuka untuk NetBeans. Ya, ini nanti kita akan coba teman-teman, untuk variabel yang kita deklarasikan itu bisa kita apakan aja di pemrograman Java. Kalau sebelumnya kan kita sudah ulas tentang scanner, jadi menginputkan data ke dalam sebuah variabel yang sudah kita deklarasikan secara kosong. Oke, sekarang kita coba buat sebuah project baru teman-teman, seperti biasa. Nah, di sini untuk yang kategori dan juga project kalian biarkan aja default teman-teman. Kita langsung next. Nah, untuk nama projectnya sekarang kita masuk di video ke-9. Berarti di sini saya kasih nama 9_explore variabel gitu aja. Nah, untuk yang di bawahnya untuk lokasi penyimpanannya saya tetap letakkan di project Java. Jadi kalau semisal suatu saat saya perlu filenya, tinggal saya cari aja di folder itu, karena untuk project-projectnya sudah berkumpul jadi satu kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang di bawah sini kita biarkan default aja. Langsung kita klik finish teman-teman. Ya, kita biarkan beberapa saat dulu ya teman-teman. Di sini ada background scanning of project. Jadi biar projectnya itu terbuka secara sempurna dulu ya. Nah, kalau udah beres, sekarang kita rapikan dulu. Script defaultnya itu kita hapus yang komentar-komentar. Jadi kita sisakan untuk script-script utamanya aja teman-teman. Jadi yang ada komentar-komentarnya seperti ini kita hapus aja, nggak masalah. Oke, kita tinggalkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba ulas tentang pemanfaatan variabel. Jadi variabel yang sudah kita deklarasikan di pemrograman Java itu bisa kita apakan aja teman-teman. Nah, sebagai contoh, coba kita deklarasikan teman-teman. Satu variabel, tipe datanya integer, nggak ada nilainya, jadi dia variabel kosong teman-teman. Contoh, saya buat sebuah variabel yang namanya itu umur. Dan dia ini variabel kosong. Nah, jadi di sini ada sebuah variabel namanya umur, tipe datanya integer, tapi dia nggak ada nilainya atau value-nya masih nggak ada. Dia wadah kosong yang siap kita isi, tapi kita mengisinya harus sesuai dengan tipe dari wadah yang kita deklarasikan. Meskipun dia kosong, tapi ngisinya nggak boleh sembarangan teman-teman. Sebagai contoh, kita punya gelas kosong, kita bisa sebenarnya mengisi selain benda cair, tapi nggak cocok teman-teman. Jadi kita memasukkan sesuatu ke dalam sebuah wadah itu harus menyesuaikan juga teman-teman. Kalau wadahnya itu untuk benda cair, ya udah kita isi dengan benda cair. Kalau dia wadah untuk makanan, kita isi dengan makanan, jangan diisi dengan minuman. Sama dengan tipe data ini, meskipun dia wadahnya kosong, kita sesuaikan. Dia diperuntukkan untuk apa? Kalau integer ya udah isi aja dengan bilangan bulat. Kalau float berarti kalian isi dengan bilangan berkoma. Kalau string berarti kalian isi dengan kata gitu teman-teman, dan seterusnya. Nah, semisal ini variabelnya kosong. Kalau kita panggil di bawah sini ya, masih ingat teman-teman cara memanggil atau menampilkan variabel? Kita bisa menampilkannya dengan menggunakan system.out.print. Ada teman-teman untuk shortcutnya kita menggunakan shout lalu tab. Ya, kita langsung mendapatkan system.out.println ya. Gak masalah println. Coba sekarang variabel umur kita panggil di sini. Ya, umur itu nggak ada isinya. Umur ini variabel kosong. Kalau kita panggil, ya kita jalankan, kita coba ya teman-teman. Sebenarnya di sebelah kiri sini ada peringatan ya di sini. Nah, di sini ada one or more project. Ini ada error ya. Jadi tercompile dengan adanya error gitu. Kalau kita run anyway, di sini akan ada error seperti ini ya teman-teman. Kenapa ya? Karena di sini variabelnya kosong. Kalau di Java kita nggak bisa menyajikan wadah kosong ke si pengguna atau si tujuan kita. Jadi yang kita sajikan itu harus benar-benar siap. Kalau ada wadah juga harus ada isinya kayak gitu. Nah, kalau sebelumnya kita deklarasi langsung sama dengan value-nya seperti ini. Jadi variabel umur, tipe datanya integer, nilainya 10. Kalau ini kita jalankan, di sebelah kanan akan muncul teman-teman 10 ya. Jadi 10 ini adalah nilai dari variabel umur yang kita panggil di sini. Kalau ini kita ubah menjadi 20, kita jalankan. Di outputan akan tampil angka sesuai yang kita masukkan ke dalam variabel umur. Gitu. Nah, itu cara yang sebelumnya. Kita bisa mengisi variabel umur itu nggak langsung ketika mendeklarasikan teman-teman.
Contoh di sini kita ingin mengisi variabel umur di bawahnya. Jadi nggak sekalian sama deklarasinya. Jadi variabel umur itu nilainya semisal 81. Nah, ini sama aja teman-teman. Ya, jadi kalau kita jalankan di sini akan tampil 81 gitu. Jadi nggak harus kita mendeklarasikan sebuah variabel itu harus ada isinya. Kita bisa mengisinya nanti. Contoh lagi teman-teman. Di sini umur sudah kita isi dengan angka 81. Ternyata setelah ditampilkan si variabel umur kita isi lagi. Jadi wadahnya sudah ada isinya, tapi kita isi lagi dengan angka semisal 96. Ya, kalau di bawah sini kita tampilkan shout variabelnya adalah variabel umur. Ya, kira-kira kalau kita jalankan gimana teman-teman? Apakah dia menampilkan angka 81 atau dia menampilkan angka 96 atau dia menampilkan 81 yang kita jumlahkan dengan 96. Kan logikanya gini, di atas ada wadah kosong. Terus di sini diisi dengan angka 81. Ditampilkan teman-teman. Muncul di sini 81. Ternyata setelah ditampilkan, diisi lagi teman-teman. Awalnya ada isinya 81, diisi lagi dengan angka 96. Ya kira-kira isinya nambah apa enggak teman-teman? Coba kita jalankan ya. Ini menjebak teman-teman, ini bahaya. Nah, ternyata isi yang sebelumnya itu dibuang dulu, nggak ada, tertumpuk, tertindas, atau replace istilahnya teman-teman. Jadi value sebelumnya itu dianggap sudah terbarui ya, atau sudah diperbarui dengan nilai yang baru. Kalau di sini 81, dia sudah diproses, ditampilkan di sini. Setelah prosesnya selesai, ternyata umur diganti ya, jadi bukan ditambahkan. Diganti nilainya yang awalnya 81 ya, menjadi 96. Sehingga ketika di sini dijalankan ya atau ditampilkan, variabel umur sekarang nilainya menjadi 96 gitu. Ya, kalau di bawahnya kita ubah lagi nih teman-teman. Si variabel umur nilainya kita ubah menjadi, bukan kita ubah ya, kita perbarui menjadi 12. Di bawah sini kita shout umur ya, kita jalankan nilainya dia akan berubah menjadi 12 dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, itu penggunaan dari variabel untuk kita mendeklarasikan variabel kosong dan menampilkannya berulang kali ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba tipe data yang lain. Semisal saya punya tipe data string. Variabelnya namanya nama gini. Oke, sama seperti tadi. Semisal nama kita kasih nilainya Alex. Kalau kita jalankan di bawah sini nama dan kita jalankan ya, di sini akan muncul Alex. Kalau di bawah sini kita ubah lagi namanya, si variabel nama kita ubah menjadi Burhan dan kita tampilkan di bawah sini. Yang kita tampilkan adalah variabel nama. Coba kita jalankan, hasilnya di atas ini akan tampil isian pertama kita yaitu Alex, yang kedua nilai setelah kita perbarui. Jadi nilai di sini akan ditampilkan di sini gitu teman-teman. Oke. Nah, tapi gini, kalau kalian pernah lihat program, kalau kita ingin mengisikan sesuatu kan biasanya nama itu dibagi menjadi dua. Ada nama depan dan juga nama belakang. Nah, di dalam pemrograman Java kita bisa memanfaatkan studi kasus itu teman-teman dalam pengelolaan variabel. Semisal variabelnya namanya nama, kita ubah ya, nama ini menjadi nama depan. Terus kita punya variabel lagi namanya nama belakang. Ya, jadi sekarang kita punya dua variabel tipe datanya string. Yang pertama adalah nama depan, yang kedua adalah nama belakang. Tipe datanya sama-sama string, mereka sama-sama variabel kosong gitu. Nah, sekarang kita akan isi si variabel nama depan, isinya semisal Alex atau Alexander lah ya. Nah, untuk variabel nama belakang kita akan isi dengan nilai Kurniawan. Oke. Ya, kita sudah punya dua buah variabel nama belakang. Oke, sudah ya. Nama depan dan nama belakang kita sudah isi dua-duanya dengan sesuai tipe datanya. Kalau string ingat ya, menggunakan petik dua disk seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba panggil satu persatu. Jadi di sini kita shout variabelnya nama depan. Di bawahnya sini kita panggil lagi shout nama belakang.
Ya, kalau ini kita jalankan teman-teman, dia akan menampilkan nama depannya ada di atas Alexander, nama belakangnya ada di bawah sesuai dengan urutannya ini. Ya, kalau ini kita balik ya bisa aja, yang di atas nama belakang, yang bawah nama depan. Ya, jadi variabel kita panggil dimanapun itu pasti sesuai yang kita isi teman-teman. Jadi dia nggak akan mengubah dengan sendirinya selama kita nggak mengubahnya. Sekarang yang tampilkan di atas Kurniawan, yang di bawah adalah Alexander. Nah, sekarang kita bisa menggabungkan antara dua variabel menjadi sebuah variabel. Jadi kita bisa merangkai isi dari beberapa variabel menjadi satu buah variabel utuh. Contoh, nama depan dan nama belakang kalau kita gabungkan menjadi nama lengkap. Ya, saya akan membuat variabel lagi di sini. Kita taruh belakangnya string aja ya. Nama variabelnya adalah nama lengkap. Ya. Dan untuk isinya kita nggak perlu mengetikkan manual teman-teman. Kita tinggal menggabungkan aja. Jadi si variabel nama lengkap itu adalah gabungan dari variabel nama depan. Kalian ingat cara penggabungan string ya? Kita menggunakan plus ya teman-teman. Kita gabungkan dengan nama belakang. Dapat dipastikan kalau seperti ini nggak akan error, tapi ada kejanggalan teman-teman. Ya, kejanggalannya apa? Coba kita panggil dulu untuk si nama lengkap. Jadi kita shout variabelnya nama lengkap. Ya, kalau ini kita jalankan, oke, di sini muncul Alexander Kurniawan, tapi ada sesuatu yang janggal. Janggalnya adalah dia nggak ada spasinya di sini. Nah, kalian ingat kalau program itu akan menjalankan apa yang kita perintahkan. Kita coba urut satu persatu. Saya memerintahkan si pemrograman Java untuk mendeklarasikan sebuah variabel namanya nama depan. Oke. Ya, dia nurut ya teman-teman. Jadi program saya akan membuat variabel nama depan, terus nama belakang, dan nama lengkap. Oke, itu sudah kita deklarasikan. Dan tipe datanya adalah string. Selanjutnya saya nyuruh si komputer saya ini dengan bahasa Java untuk mengisi variabel nama depan dengan isi Alexander. Oke, mantap ya. Yang selanjutnya saya nyuruh komputer saya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java mengisi variabel nama belakang dengan isian Kurniawan. Pastinya string ya teman-teman. Dan selanjutnya saya nyuruh nama lengkap itu adalah gabungan dari nama depan dan juga nama belakang. Saya nggak nyuruh ada spasi. Yang penting nama depan sama nama belakang itu digabung gitu aja. Makanya di sini ditampilkan Alexander Kurniawan tanpa ada spasi. Meskipun kalau kita sebagai manusia ya, di sini ada instingnya. Wah, harusnya nama depan sama nama belakang itu harusnya ada spasinya. Gitu. Karena dia bahasa pemrograman, dia program ya, dia hanya melakukan yang kita suruh aja. Wong kita nggak nyuruh ada spasi, ngapain dia ngasih spasi, kan gitu logikanya. Gimana caranya kita bisa ngasih spasi? Ya udah, di plusnya ini kita tambahkan plus satu lagi, di tengah-tengahnya kita kasih string atau petik-petik ya teman-teman. Kita kasih satu spasi. Ya, sekarang kalau kita jalankan ya, dia sudah berubah. Kita nyuruh di sini di sela-selanya nama depan dan nama belakang kasih bro sama spasi gitu. Ya, di sini ada petik-petik, di tengah-tengahnya spasi, ada karakter spasinya. Otomatis di sini akan tampil seperti ini. Ya, gitu teman-teman. Nah, kalau kita ingin memberikan narasi di depannya, semisal nama atau nama lengkap .2 Alexander Kurniawan, ya udah tinggal kasih aja di sini. Semisal kita shout narasinya adalah nama lengkap .2 gini. Karena kita ingin menampilkan di sampingnya berarti nggak ada len-nya. System.out.print biar tampil untuk perintah selanjutnya itu di sampingnya. Coba kita jalankan. Nah, sudah mantap. Nama lengkap .2 Alexander Kurniawan. Nah, sekarang coba kita akan tampilkan di sini shout. Semisal nama ada besarnya ya, nama depan. Kita akan tampilkan nama depan di sini. Kita nggak usah menggunakan apa ya, plus ya, kita menggunakan print aja ya. Terus di bawah sini kita kasih print learn. Nama lengkap. Oh, sudah ada. Nama depan itu adalah variabel nama depan. Ya, terus di bawahnya sini kita shout lagi. Untuk si nama belakang di bawah sini kita shout adalah variabel nama belakang.
Oke, kalau sudah kita coba jalankan teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nama depan Alexander, nama belakang Kurniawan, nama lengkap Alexander Kurniawan. Nah, mantap ya teman-teman. Nah, istilahnya kali ini kita explore aja teman-teman. Dengan variabel itu kita bisa ngapain aja ya. Kita habis deklarasi masa cuma bisa nginputkan data? Enggak, kita bisa memanipulasi isi dari variabel itu sesuai keinginan kita. Yang jelas kita harus memahami tentang alur teman-teman. Jadi kita nyuruh apa ke komputer menggunakan bahasa Java. Kalau alurnya jelas, terus runtutan cara penulisannya jelas, pasti programnya nggak error gitu aja. Nah kalau ada error, coba kita sambil belajar troubleshoot juga teman-teman. Jadi kita cari tahu apa yang menyebabkan error dari program kita. Apa ada alur yang nggak sesuai atau logika yang ngaco gitu kan, kita bisa memprediksi kayak gitu teman-teman. Nah di sini saya belum memanfaatkan escape sequence ya teman-teman. Silakan kalian belajar mandiri untuk memanfaatkan escape sequence biar untuk titik duanya di sini biar rapi ya. Antara nama depan, nama belakang sama nama lengkap atau formatnya kalian ubah silakan. Ya mungkin itu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.